Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk kita beribadah. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita diberkati firman Tuhan, dan kita akan mengambil perjamuan suci, perjamuan kudus. Betapa Tuhan Yesus berkorban bagi kita semuanya. Dia rela mati bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat siaran ini di YouTube, selamat mengikuti, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang ke rumah-Mu Tuhan, dengan segala kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, permasalahan kami mungkin saat ini belum selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi kami mau setia kepadamu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami Tuhan, Kau nyatakan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami, dan biarlah Kau juga melawat melalui firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Kami mau memberikan seluruh tubuh jiwa roh ini kepadamu, dan kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Yesus engkau baik bagiku.
kami kepadamu Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan, kami mau setia kepadamu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai hatiku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai hatiku menutup mata. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia kepadamu apapun yang terjadi. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami mau setia iring Tuhan, apapun yang terjadi. Tuhan Yesus baik, kami tak pernah ragu. Iring Tuhan, kami mau setia. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami kepadamu. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kami mau iring Tuhan setia sampai selama-lamanya. Dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Dan kami mau lebih lagi di rumah ini Tuhan. Di tempat ini mau meninggikan, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita tidak pernah ragu iring Tuhan, karena Dia setia. Mari memasuki Dia setia. Nyanyi bagi Tuhan. Benar-benar akan kesetiaan-Mu, ya.
persilakan saudara untuk duduk. Kita sebentar akan diberkati firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin bagi setiap kita. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau menolongku yang setia, percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kukira. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya kepada-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolongku yang setia, percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu
kami kepadamu Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Saat kami tidak setia, Engkau setia Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sempat meragukan Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya. Engkau tak pernah mengecewakan Tuhan. Amin. Bagi orang yang berharap kepadamu. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau nyatakan kesetiaan-Mu Tuhan di kayu salib. Dan biarlah firman-Mu saat ini yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi kekuatan, menjadi rema, dan kami sanggup mampu melakukan oleh karena kekuatan daripada-Mu Roh Kudus. Terima kasih, kami memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya persilakan saudara untuk duduk. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Gembala. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali dipertemukan di dalam bait-Nya untuk memuji, membesarkan nama-Nya, serta menerima berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan melalui firman-Nya. Tanpa terasa saudaraku, kita sudah masuk di dalam bulan yang kedua di tahun 2021. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan begitu cepat dan kita memiliki kesempatan yang sangat singkat. Harusnya kita bukan berpikir dan berteriak, berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang aku harus berbuat untuk membalas kebaikan? Saudaraku, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, tetapi satu hal melalui puji-pujian ini yang telah memberkati kita, menjelaskan bahwa kita patut setia dan berharap kepada Tuhan yang sangat setia, yang rela mati untuk menebus kita dari kematian kekal. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Kita ambil dari Roma pasal yang keempat. Saya ingin kita semuanya sama-sama bangkit berdiri dan membaca mulai dari ayat yang ke-17 sampai ke-19. Kalau kita seruku mengucapkan Pancasila atau menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita patut berdiri dengan sikap sempurna. Nah, ini kita sedang membaca janji Tuhan. Mari dengan meresapi firman Tuhan ini supaya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Roma pasal 4, kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-19. Kita mulai baca 2, 3. Seperti yang tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang mendirikan firman-Nya, apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya.
Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa Abraham yang dijanjikan untuk menjadi bapak banyak bangsa, pada saat janji itu disampaikan, saudaraku, situasi kondisi Abraham secara manusia tidak mungkin. Tetapi kita melihat di situ dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Rasul Paulus sedang mengajar kepada kita untuk merenungkan firman Tuhan ini agar apa-apa yang dialami oleh Abraham itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kita melihat, saudaraku, Abraham yang dikatakan sudah lanjut usia sekitar 100 tahun, dan istrinya dinyatakan rahimnya sudah tertutup. Kalau kita dapat melihat hal itu, mungkin kita berpikir, Abraham sekalipun sudah tua bisa punya anak kok. Ya, dari Hagar dapat anak, betul. Tetapi ini istrinya, saudara. Istrinya sudah nyatakan mati haid, kandungannya tertutup. Jadi tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya akan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita melihat Alkitab berkata justru Abraham percaya akan hal itu dan dia dibenarkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu ajaran kekristenan yang perlu kita renungkan bersama-sama, bahwa anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya bukan oleh karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam, kalau kita mau baca surat Roma ini di ayat pasal 3, di situ berbicara tentang kematian Tuhan yang membuat terjadinya pembenaran. Di ayat yang di pasal yang kelima juga dijelaskan bahwa Kristus mati ketika kita masih berdosa. Jadi pada saat Tuhan mau mati itu bukan karena kita ini mau melayani Dia, bukan karena kita mau percaya kepada Dia, bukan karena kita mau berbuat baik di hadapannya. Tidak, ketika kita masih berdosa. Jadi luar biasa anugerah Tuhan ini. Kita manusia yang memberontak terhadapnya, tetap Dia mencari kita. Dia turun menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya minta kita anak-anak Tuhan lebih banyak membaca Alkitab. Sekarang di YouTube banyak sekali
ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang menertawai, oh mana bisa Tuhan jadi manusia. Yang berpandangan bahwa Tuhan Yesus itu hanya sekedar manusia yang unggul dari segala manusia, tetapi dia bukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saya katakan, mari kita anak-anak Tuhan banyak membaca Alkitab dan minta hikmat dari Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, saudaraku, kita akan membaca Alkitab itu dengan hikmat manusia yang gampang. Kalau ada pandangan-pandangan orang membuat kita gampang tersesat. Kita sudah pelajari beberapa hari, minggu yang lalu, berita tentang salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang akan binasa. Wih, betul saudaraku. Kalau kita mau pakai hikmat manusia, iya. Apa sih dia tersalib bisa menyelamatkan manusia, menghapus dosa? Mana bisa. Tetapi kalau kita yang berhikmat, hikmat Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita dapat menangkap bahwa salib itu adalah jalan perdamaian antara Allah dan kita manusia yang berdosa. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tentang latar belakang, saudara nanti baca akan lembaran saya sudah buat. Tetapi satu hal yang sering kali membuat kita anak-anak Tuhan meragukan janji-janji Tuhan, itu karena fakta, ya. Kita lebih banyak melihat fakta, tetapi tidak belajar untuk mendengar akan janji Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari mendengar firman Tuhan. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani kita, sehingga janji-janji Tuhan itu seringkali kabur dari pandangan kita. Janji-janji Tuhan itu membuat kita meragukan janji-janji. Tetapi mari saudaraku, let us close our eyes. Mari kita tutup mata jasmani kita dan buka hati dan telinga kita untuk mendengarkan janji-janji Tuhan. Karena janji-janji itu membuat iman kita tumbuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini dapat memiliki iman itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan anugerah itu saudaraku membuat kita dibenarkan. Dan melalui pembenaran itu membuat hidup kita itu bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita tidak benar, berarti pembenaran yang Tuhan telah berikan, Tuhan sudah berikan. Bukan Tuhan tidak berikan, Tuhan sudah berikan. Tidak kita berdayakan. Saudara diberi meripat sama Tuhan, betul? Bisa enggak saudara menatap tetapi tidak melihat? Bisa mata kita tertuju pada sesuatu bidang, tetapi pada saat kita tanyakan apa yang kamu lihat di depan, kita bengong. Karena pikiran kita lari ke sana kemari. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata, mari kita belajar untuk mendengar. Ya, mendengar. Jangan melihat fakta yang ada di depan kita.
Fakta yang berkata, oh Tuhan itu akan memberikan kehidupan yang kekal. Faktanya kefanaan mengelilingi kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Faktanya saya masih sering jatuh di dalam dosa. Tuhan adalah Tuhan yang baik, tetapi ancaman hukumannya tetap berlaku buat kita. Ini sesuatu hal yang paradoks yang sering kali membuat kita itu ragu akan janji Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar, saudaraku. Seperti yang saya katakan, let us close our physical eyes and then we open our ear to hear the word of God. Kita tutup mata jasmani kita dan membuka telinga kita untuk mendengarkan janji-janji Tuhan. Maka iman itu akan timbul seperti yang dilakukan oleh Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar sekarang faktor-faktor yang membuat iman Abraham itu timbul, di mana kita harus belajar juga untuk mempraktekkan hal-hal semacam ini, yaitu iman yang disertai dengan pengharapan yang kuat akan janji Allah. Faktor yang membuat Abraham itu melangkah maju terus sampai ke finish adalah karena dia memiliki iman yang disertai dengan pengharapan. Itu sebabnya dikatakan iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Adakah kita beriman kepada Tuhan, percaya, tetapi tidak punya pengharapan karena melihat kondisi di sekitar kita yang tidak memungkinkan? Tidak ada dasar untuk percaya. Adakah hal itu? Nah, Abraham tidak. Di tengah-tengah kondisi yang sudah tidak memungkinkan, istrinya Sarah sudah tertutup kandungannya, tetapi dia yakin janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Walaupun satu kali karena pengaruh dari Sarah sendiri membuat dia mulai mengambil sikap langkah yang salah, tetapi Tuhan tetap janjinya itu ya dan amin. Begitu juga dengan kita, saudara. Janji-janji Tuhan itu diberikan kepada kita, tetapi kita sering kali salah di dalam langkah. Dengarkan firman Tuhan, Dia tetap akan memenuhi janjinya sepanjang saudara kembali pada posisi yang diharapkan. Allah kita itu adalah Allah yang baik. Dia berjanji dan Dia memenuhi janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji. Abraham imannya disertai dengan pengharapan. Yang kedua, keyakinan akan kuasa Allah. Dia tahu Allah saya berkuasa. Sekalipun istri mandul, dia mampu untuk membuat kandungannya yang sudah tertutup itu berisi dengan janin anak kandungnya. Dan anak kandungnya itu sendiri pada saat lahir disuruh untuk dipersembahkan. Dia yakin bahwa Tuhan mampu untuk menghidupkan kembali. Begitu iman yang luar biasa, yang patut kita miliki juga. Yang ketiga, yang membuat faktor yang mendorong Abraham untuk maju terus berjalan sampai finish, ialah pembenaran yang telah diberikan oleh Tuhan, sehingga ia berlaku benar. Berlaku benar adalah berlaku sesuai dengan apa yang Tuhan minta.
sesuai apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau diberkati, mau menjadi berkat buat orang lain, mari kita mau belajar dari Abraham. Saya yakin saudara, hal itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah punya dasar modal untuk melakukan itu semuanya, saudara, ya apa? Sekarang kita harus punya semangat. Ya. Apa? Giat untuk melangkah. Ini tip-tip ya untuk melangkah sampai akhir. Hidup berdamai dengan Allah. Tolong saudara Joko bacakan di pasal yang kelima ayat 1. Kita harus hidup berdamai dengan Allah, supaya kita ini melangkah dengan satu pengharapan yang penuh. Karena kita berteman, kita berdamai dengan Allah, kita punya relationship dengan Allah baik. Roma 5 ayat yang ke-1, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku, kalau kita berdamai dengan Tuhan, ya, janji-janjinya pasti. Tadi saya sudah katakan, kita saja seringkali melenceng, menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak pernah cabut janji. Kita melihat bangsa Israel, dia katakan kepada Abraham, engkau akan kuberikan satu tanah yang itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Orang Israel banyak sekali melakukan kesalahan, tetapi janji itu dinyatakan. Tapi ingat saudara jangan berpikir, oh kalau gitu tidak apa-apa. Saudara lihat hanya 2 orang yang masuk. Siapa? Maksudnya banyak kok om. Iya, itu orang-orang yang lahir di tanah dalam perjalanan itu yang masuk. Tetapi orang yang keluar dari Mesir hanya 2 orang. Kaleb dan Yosua. Jadi saudaraku ingat ya, janji itu akan terjadi mungkin kepada siapa, tetapi janji itu kepada gereja Tuhan. Dan kita kalau keluar dari gereja, dari anggota gereja itu, kita tidak akan mengalami janji itu. Jadi hati-hati, janji Tuhan itu tidak pernah meleset, tidak pernah diingkari, tetapi akan terjadi seperti yang saya katakan. As long as you stay there. Tuhan Yesus Allah pada saat pergi ke Taman Eden, saudara, itu dia bertanya, Adam, di mana engkau? Sebab dia sudah berada pada posisi yang tidak Tuhan kehendaki, menantang Tuhan, mengikuti kehendak si ular itu. Jadi saudara, kalau saudara mau dipenuhi janji-janjinya, tinggallah pada tempat yang Tuhan harapkan, supaya berkat-berkatnya itu dilimpahkan di dalam kehidupan saudara. Dan ingat, saya katakan, saudara dapat stay there, you can stay in the rightness. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi kebenaran itu sendiri yang memampukan kita hidup benar. Kita tinggal mau, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, kita diberi mata untuk melihat, tetapi bisa terjadi kita pada saat menatap sesuatu, tetapi kita tidak lihat. Begitu juga kebenaran yang Tuhan telah berikan,
jangan sampai tidak kita berdayakan sehingga janji-janji itu melenceng kepada orang lain, lari kepada orang lain. Yang kedua, tinggal dalam anugerah untuk dimuliakan. Ya, tadi Saudara Joni memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Bukan setia sampai menutup mata. Pada saat kita menutup mata, mungkin di dunia ini kita get nothing, tidak dapat apa-apa. Tetapi yakin saudara, kita akan mendapat mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan di dalam. Tetapi saudara, Tuhan sudah berjanji, jangan takut. Ya, Tuhan berkata kepada Petrus pada saat Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apa yang kami dapat? Upahnya apa? Saat ini juga apa yang kamu tinggalkan Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda. Saat ini di dunia ini. Jadi saudaraku, kita ini pasti diberkati, tetapi itu bukan tujuan. Itu is not our purpose. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau di sini suku, ya, di dunia ini apa yang kita mengharapkan? Kita baru ikut berduka cita dengan kepergian seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Yakub Nangwai. Saya juga seringkali beribadah di tempat beliau. Waktu Om Akib meninggal, tabernakel waktu itu dipimpin oleh anak-anak muda, dan cara mereka melayani tidak terlalu, padahal waktu itu saya juga masih muda. Ya. Kita ini seringkali membawa gereja ini, ya gereja harus ngikuti zaman. Zaman yang harus ngikutin gereja, jangan kita terkontaminasi. Sound system diperbuat, kita dapat melihat gereja-gereja ini bukannya menjadi hakim saya, tapi fakta dan Alkitab sudah mengatakan banyak orang-orang yang membawa jiwa-jiwa. Memang orang senang datang, tetapi kehidupan kerohanian mereka, ini pelayan Tuhan, saya lihat mereka masih merokok. Ya, saudara jangan berpikir apa sih. Saya pernah ditantang tanya ini, saudara Joko. Dia apa? Di lapas. Mana ayatnya yang mengatakan itu? Saudaraku, Alkitab berkata, apapun yang kita lakukan, lakukan buat Tuhan. Kalau kita merokok, bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Bisa. Lebih baik kita beli buat, apalagi duit sekarang sudah tidak ada harganya, kita beli buat beras dong. Beli hal-hal yang berguna. Kalau kebanyakan duit daripada dibakar untuk rokok, bagikan ke orang lain. Ya saudaraku, itu merusak diri sendiri. Betul, merusak diri sendiri. Bayangkan saudaraku, saya waktu orang-orang berkata begini, untuk menangkal virus corona, itu apa, sedotan itu, uap-uap dari ketel yang sedang mendidih. Saya tidak mau, cuman sekali saya. Setelah itu saya pikir, ini kan uap air masuk di dalam paru-paru. Memang udara itu uap air, tetapi yang sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa untuk membuat paru-paru kita itu aman. Tetapi kalau uap air yang jelas-jelas kadarnya H2O-nya tinggi, ya pasti akan melengket di paru-paru kita yang akibatnya jadi paru-paru basah. Begitu juga dengan rokok. Itu
Saya jago rokok loh, saudara lihat bibir saya hitam. Saya kalau dulu orang bilang, nikotin itu, saya sedot gitu, saya buktikan, saya pakai kapas, iya, kuning semua. Itu kalau mengetal di dalam paru-paru, bukannya kena kanker. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, saya ngomong begini bukan untuk kepentingan apa-apa, tetapi adalah untuk saudara juga. Kalau tubuh kita sehat, pasti rohani juga yang akan mengikutinya. Yang ketiga, tekun dalam pengharapan saat menghadapi masalah, karena yakin bahwa janji Allah pasti akan dipenuhi. Ayat 3 sampai yang kelima di pasal 5 Roma. Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah kiat-kiat untuk kita melangkah maju sampai ke finish. Yaitu pada saat janji itu kita akan penuhi, kita akan dapatkan, ya suruhku, kita ini pasti berjalan pada arus dunia yang akan menyeret kita supaya janji-janji Tuhan itu tidak nyata. Nah, itu sakit. Itu sebabnya Alkitab berkata, anak Tuhan itu berjalan di jalan yang sempit. Tetapi perlu kita ketahui bahwa itu adalah satu proses untuk membuat kita itu tekun. Dan terus tekun sampai memiliki pengharapan yang tidak akan pudar. Pengharapan akan janji-janji itu akan Tuhan wujudkan melalui ketekunan kita dalam menghadapi masalah-masalah yang sulit untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Kemudian selanjutnya, kiat untuk mendapatkan, untuk bisa melangkah sampai ke finish, melangkah dengan pasti, karena kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Pada saat jalan tertutup bagi kita karena kita berdosa, Kristus mati membuka tirai itu supaya kita bisa berhubungan, berdamai dengan Tuhan. Dan kelemahan-kelemahan kita itu Tuhan angkat, sehingga kita ini semuanya melangkah dengan pasti, karena semuanya itu Tuhan sudah bereskan. Tuhan sudah bereskan. Ya. Kita tidak perlu takut lagi, aduh kalau saya melangkah nanti akan terjadi begini-begini. Iya, kalau dipenuhi. Sudah capek.
janji tidak terpenuhi, jangan ragukan. Ya, suruh melangkah dengan pasti, karena kelemahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Sebagai penutup, suruhku, kita dapat mempelajari bahwa Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, terutama untuk jemaat di Roma ini, tujuan utamanya itu adalah supaya kita ini memiliki kompetensi, kapabilitas, ya, dan kemauan. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang dapat menjadi saksi buat orang lain. Sebab Rasul Paulus ini berkeinginan untuk bersama-sama dengan orang Roma menyebarkan berita keselamatan ke Spanyol. Jadi dia berharap jemaat ini akan menyertai dia dengan menunjukkan sikap iman yang di dalamnya ada pembenaran dalam hidup mereka, supaya pada saat mereka pergi ke Spanyol, mereka dapat menyatakan pembenaran itu kepada orang-orang lain. Nah, saudaraku, untuk itu mari kita memiliki iman sama seperti Abraham, yaitu menaruh harap sepenuhnya akan janji Tuhan berdasarkan kepercayaan. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan, ya, akan janji-janjinya. Berharap akan janji Tuhan itu bukan Abraham minta Tuhan begini terus Tuhan janjikan, tidak. Tuhan yang menjanjikan dan dia berharap janji itu akan menjadi kenyataan. Jadi kita itu tidak harus minta-minta, saudaraku. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah dipenuhi kebutuhan kita, jangan takut, saudara. Pasti kita akan menggunakan apa-apa yang Tuhan telah berikan itu, berkat-berkat yang Tuhan telah berikan itu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, memberdayakan kuasa pembenaran. Nah, ini kembali saya mau katakan, saudaraku, mau hidup benar, ini kan perbuatan saya. Tidak, saudara dapat berbuat benar karena pembenaran itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kita ini tidak punya share apa-apa, saudaraku. Hanya gelemai. Pokoknya nurut saja. Ya, pembenaran ini adalah kuasa yang memampukan kita itu untuk benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara benar hidup di hadapan Tuhan, jangan bangga. Itu hanya anugerah Tuhan. Dan kita ini hanya mau nurut saja. Saudaraku, saya mau berikan satu ilustrasi. Kita ini kan sudah banyak yang punya keluarga, pernah punya anak, atau taruhlah adik, waktu dia lahir, masuk, mulai dia ngoceh-ngoceh, bisa merespon. Waktu dia jalan, ini saya bicara tentang jalan aja, kalau itu terlalu dalam nanti jalan. Saudara, waktu mau dia jalan, itu ada potensi dari Allah yang menciptakan dia untuk dia bisa berjalan. Tetapi dia harus belajar. Nah, kalau kita katakan, nanti dia jatuh loh. Kemarin saya lihat dia belajar jalan terus jatuh. Jangan. Tidak akan pernah jalan dia. Biarkan. Saya melihat satu YouTube anak kecil, mungkin umur belum sampai 1 tahun, dia naik di kursi. Wah, kalau saya itu deg-degan, saudara. Ini mungkin ada yang orang di sekitar. Anak ini dibiarkan merosot lagi, dia naik lagi, merosot lagi, dia naik lagi, dibiarkan sama bapaknya.
Begitu juga kita, saudara. Pembenaran yang sudah diberikan ini akan berdaya kalau kita ulang-ulang untuk hidup benar, hidup benar, hidup benar. Dan saudara dan saya akan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan potensi yang ada di dalam diri kita bekap seperti pemberian talenta. Oh, mek titik, mek situ, lepuk naik, simpan. Jahat ini orang yang ngasih. Boleh bati. Tidak, saudara, kita berdayakan. Tuhan itu tahu, sebab Alkitab berkata sesuai dengan kemampuan Dia. Mampunya kita satu, lakukan itu dengan optimal. Tuhan itu akan menilai 5 jadi 10, 2 jadi 4. Apresiasi Tuhan sama. Tidak dikatakan, oh ini sing oleh 5 hebat konya. Iki dia hebat tetapi enggak sekolah iki. Enggak. Coba saudara baca Alkitab. Sama. Jadi serupa mari kita berdayakan potensi yang Tuhan telah berikan kepada kita itu dengan optimal, dengan sungguh-sungguh, supaya betul-betul hari lepas hari. Memang tidak seperti instan, ya. Kasih pembenaran terus benar, tidak. Step by step, diutilize, dimanfaatkan, diberdayakan. Pembenaran itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, diperhitungkan Allah bagi Abraham sebagai kebenaran oleh iman, bukan karena perbuatan yang saya sudah katakan, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Ini perlu kita baca. Coba saudara Joko 22 di pasal 5. Jadi pembenaran itu, potensi itu adalah akibat dari korban Tuhan Yesus. Ayat 22. Roma 5 ayat yang ke-22 dan 25 sampai 25. Roma 5. Ya, bukan, sorry. Roma 4. Maaf, Roma 4 ya. Roma 4 ayat yang ke-22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Terus sampai 25. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Amin. Nah, di sini dapat kita melihat semua itu oleh karena anugerah, kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita ini fokus. Tuhan telah menyatakan dirinya supaya kita dapat mengenal Dia. Dia yang transenden, itu menjadi imanen, menjadi manusia, supaya kita dapat mengenal Dia dan bersekutu dengan Dia, supaya dapat memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam perjamuan suci.
kami tahu anugerah-Mu besar. Kalau Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham dan dia percaya, oleh karena anugerah Tuhan, akibatnya dia dibenarkan di mata Tuhan. Kami juga yang hadir dalam ibadah, bahkan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini melalui online, akan menjadi hal yang sama seperti yang dialami oleh Abraham. Karena kami pun juga adalah orang yang Tuhan telah benarkan melalui korban di atas salib. Begitu juga Tuhan, kami memiliki pengharapan akan Engkau. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini, Tuhan, tertanam di dalam tanah hati kami dan bertumbuh, berbuah dalam perbuatan, sehingga pengharapan kami tidak akan pupus, tidak akan pernah goyah, sekalipun dunia menunjukkan hal-hal yang seakan-akan mustahil. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kepercayaan kami semakin dalam dan kami memiliki pengharapan, terutama Tuhan, pengharapan untuk serupa dengan Engkau, supaya kami dapat masuk di dalam kesukaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami menghadapi korban yang membuat kami dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih dan kami bersyukur atas semuanya itu. Oleh karena kasih-Mu yang begitu dalam, kami orang berdosa Tuhan tebus, Tuhan perdamaikan dengan Bapa, sehingga kami dapat membangun fellowship dengan Bapa, sehingga kekudusan Bapa semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Dan karakter kami semakin tidak ada. Yang lama hilang dan yang baru terbit. Terima kasih. Hamba yakin Tuhan telah menguduskan kami oleh firman-Mu, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan pakai saudara kami, baik itu saudara Matius maupun saudara Agus yang akan membagikan roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah Tuhan. Biarlah kami menerimanya sebagai anugerah Tuhan yang terbesar dan mengucap syukur di atasnya. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus sama mohon ini semuanya. Amin. Yang setia, ku percaya pada
cawan roti, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, ini adalah tubuh-Mu yang hancur oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan rela untuk melakukan itu, untuk membenarkan kami, sehingga kami memiliki iman yang membuat kami juga semakin dibenarkan di hadapan Tuhan. Janji-janji Tuhan tidak pernah kami ragukan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga janji itu akan menjadi kenyataan di dalam hidup kami, sama seperti yang dialami oleh Bapa kami Abraham. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat cawan ucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita dan kita masuk dalam doa. Demikian juga darah-Mu tercurah untuk membasuh hidup kami dari segala kenajisan dosa kami. Kami bersyukur memungkinkan kami dapat menghampiri Engkau, dan hadirat Tuhan dapat kami dekati, sehingga anugerah Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang menguduskan kami, dan kami juga telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang membuat hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami. Dengan pola pikir kami, pola kemauan kami, apapun yang kami lakukan adalah kehendak Tuhan jualah yang nampak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memakai semua anak-anak Tuhan yang telah hadir. Kami yakin berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan tidak akan seorang pun Tuhan lalui. Tuhan akan memberkati mereka di dalam situasi yang sulit, yang tidak mungkin bagi orang yang berharap dengan sungguh-sungguh akan Tuhan berkati dengan limpah, sehingga kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Begitu juga dengan berkat-berkat rohani akan melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga kebenaran senantiasa mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di dalam situasi yang sulit ini, di mana perekonomian mengalami degradasi, begitu juga moral semakin tidak menentu. Tetapi biarlah pakai kami semuanya anak-anak Tuhan untuk menjadi terang bagi mereka. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin kami, terutama Bapak Jokowi dengan makhluk amin. Tuhan pakai mereka untuk dapat memimpin bangsa ini, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang melakukan pelayanan untuk domba-domba yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Tuhan urapi juga, bahkan lebih daripada yang
Tuhan telah lakukan buat hamba Tuhan yang hina ini, supaya mereka dapat memberkati jemaat yang Tuhan percayakan dan semakin mengenal kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan mereka dari hal-hal yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kuasa-Mu yang tidak pernah berkesudahan dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami berdoa supaya virus ini tidak menjangkit di seluruh anak-anak Tuhan, bahkan kepada bangsa kami, supaya bangsa kami dapat melihat kemuliaan-Mu dan bangsa kami dapat menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak-anak-Mu yang telah melayani Engkau, baik itu dalam memimpin kami memuji membesarkan nama Tuhan, saudara Joni dan Michelle, begitu juga saudara Joko yang memainkan musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Gugus tugas kami serahkan yang dipimpin oleh saudara Matius, juga pelayan-pelayan Tuhan dengan saudara Agus, bahkan seluruh aser multimedia. Tuhan pakai mereka semuanya. Jemaat Tuhan, Tuhan berkati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus akan memimpin dan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus hamba mohon ini semuanya bersama kita mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.